Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we meet again to study today. First, we pray together. Sadie, please help me. Before we continue our study, let's pray together. Okay, good morning, students. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine, thank you, and you? I'm fine too. Okay, before we start, kita ice breathing dulu. Tapi yang ke arah, kamu tahu ya? Kita sholawat busro dulu. Masih ingat? Do you remember? Oke. Di hitungan ketiga, tinggi, semuanya kita sholawat sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Thank you. Today, who is absent? Siapa yang tidak hadir hari ini? Who is absent today? Apa keterangannya? Absent. Siapa lagi? Who else? Three. Keterangannya? Absent juga. Siapa lagi? Who else? Rafa. Si? Itu siapa? Akbar. Si? Permission or absent? Absent. 3 students. Absent ya? Okay. Before we start our study, do you remember what we study yesterday or last week? Pelajaran apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Materinya apa minggu kemarin? Ucapan selamat. Ucapan selamat. Bahasa Inggris ucapan selamat apa? Lulus? Ada yang tahu? Iya, congratulations. Apa saja ucapan selamat itu? Siapa yang tahu? Raise your hand. Ucapan selamat. We remember the last lesson. Ucapan selamat congratulations-nya apa saja? Lulus? Siapa yang tahu? Raise your hand. Mungkin dari kelompok bernilai kritis. Ucapan selamat tuh, congratulations. Kemarin kan kita belajar ada yang ucapan selamat untuk apa? Apa? Ucapan selamat. Ya, congratulations. Ucapan selamat apa? Apa selamat? Ulang tahun. Apa? Ucapan selamat. Ya, ucapan apa? Congratulations, happy birthday. Iya. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Who else? Apa lagi? Siapa lagi? What else? Apa lagi? Raise your hand. Satu lagi selain happy birthday. Dia masih mengingat yang pelajaran kemarin. Terus, siapa yang tahu?
Iya, coba. Ya, selain ulang tahun dia apa? Ucapan selamat. Happy New Year. Iya. Happy New Year, right? Once again, satu lagi, sekali lagi, siapa? Happy New Year, Happy Birthday. Ya, kita kemarin kan ada wish, ada congratulation, ada hope. Ucapan hope, berharap. Oke, bonus. Siapa yang tahu? Hope atau harapan? Oke, raise your hand, angkat tangannya. Iya, harapan. Coba. Congratulations on your achievement. Selamat atas pencapaian. Iya. Right, tepuk tangan untuk kita semua. Yuk, bos. Yang kuat lah. Mas Boyo. Thank you. Ya. Oke. Sekarang coba kamu lihat ke layar ke depan, itu ada namanya descriptive text. Sebelum kita masuk ke pembelajaran descriptive text, saya mau minta Febri dulu ke depan kan? Ke depan sini kan? Sini ya kan? Oke. Febri, saya mau tanya, di mana letak perpustakaan SMP 1 Pulau 5? Di sebelah kanan dari depan. Di sebelah kanan dari depan. Di sebelah ruang mana? Sebelah ruang kelas lama. Kelas lama. Oke, give applause untuk Nah, itu adalah gambarannya. Apa itu descriptive text? Dan saya tanya tentang tempat ya, place. Nanti sebelum kita ulas lebih lanjut, sebenarnya descriptive text ini sudah kita pakai di kehidupan sehari-hari. Ketika saya tanya, Pak Is, di mana kelas 91? Pak Is menjelaskan kelas 91 itu kan lurus, kemudian ada WC sebelah kiri, itu ruang pertama. Ya, itu adalah descriptive text. Jadi kaitannya dengan kehidupan nyata itu sebenarnya sudah kita gunakan sehari-hari, ya. Tapi mungkin selama ini kamu hanya tahu teori dan bahasa Inggrisnya, in English ya. Nah, itu jadi sekilas tentang descriptive text yang akan kita pelajari selanjutnya. Kita ice breaking lagi ya, hiburan. Cari resminya nih. Sarapan tadi. Oke, boleh ikuti? Biar kamu lebih relax, jangan tegang. Oke, thank you. Nah, kita lihat gambar ini. What is the picture? Look at this picture and who knows? Who knows? Siapa yang tahu gambar apa ini? Candi Borobudur. Alright, Candi Borobudur. Perhatikan gambarnya, ya. Kemudian
Nah, what is the picture? Tadi tahu? Jadi Borobudur. Have you visited? Pernah tidak kamu mengunjungi tempat ini? Ada yang sudah pernah? Have you ever visited? Lisa? Have you? Iya, Lisa. Lisa pernah berkunjung ke Candi Borobudur, ya. Oke, lihat teksnya di sini, ya. Borobudur is one of the temple. Ini yang akan kita pelajari selanjutnya, ya. Oke, tapi sebelum itu apa sih tujuan pembelajaran deskriptif term ini? Ada yang bisa membacakan? Oke, apa? Tolong Kak. Iya, baca tujuan pembelajaran dari deskriptif teks ini. Mengumpulkan definisi dan bentuk teks deskripsi. Iya. Terus yang kedua apa? Menjelaskan tujuan dan ciri pembahasan teks deskriptif dengan contoh mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bagian teks Identifikasi dan identifikasi dan deskripsi. Oke, thank you Rafa. Baik, tolong Miss. Menganalisis teks dengan menghubungkan adjektif, tenses, dan detail mengevaluasi teks deskripsi dengan alasan yang jelas, mempresentasikan dan teks deskripsi tentang tempat. Oke, thank you. Yuk, kita beri sumber temannya. Kasih tepuk tangan. Kenapa harus dikasih tepuk tangan? Itu artinya kalian memuliakan sesama teman, ya, semuanya. Benar sih Pak itu. Oke, jadi tujuan pembelajarannya hari ini kamu akan mengidentifikasi teks tadi, yang teks prosedur, teks deskriptif. Itu kamu akan mencari mana yang merupakan identifikasi, kemudian mana yang merupakan deskripsinya. Sebenarnya tadi di awal-awal sudah dicontohkan sama Febri, ya. Begitu saya tanya, Feb, di mana perpustakaan? Where is our library? Katanya. Itu dia ada in the left, in the right, ya, and beside the empty room. Di sebelah kanan, di sebelah ruang atau gedung kosong, ya. Jadi itu kaitannya dengan kehidupan nyata, ya. Apa sudah bisa dijelaskan? Kamu bisa menjelaskan ketika orang bertanya tempat. Deskripsi ini sebenarnya menjelaskan mau dia tempat orang secara jelas dan detail. Itu hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran tidak hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Tadi di awal sudah dicontohkan oleh Febri, dan saya merasa all of you can do it, ya. Semua orang bisa melakukan itu kan, hanya saja bedanya ini English, tapi sebenarnya di kehidupan nyata sudah sering kita gunakan, ya. Kemudian indikator atau pencapaian yang akan kita lakukan atau kegiatan yang harus kamu bisa, ya, itu menyebutkan definisi dari struktur teks nanti. Kemudian ciri kebahasaan, language feature-nya,
digunakan. Ya. Kemudian mengidentifikasi dan mengklasifikasi kalimat dalam teks. Itu yang saya bilang tadi. Mana yang dia menggunakan adjektif atau kata sifat, you know, adjektif, kata sifat, kata sifat. One example of adjective bonus. Contoh kata sifat. Kata sifat bonus. Artinya boleh. Bonus. Kata sifat atau adjektif. Ada yang tahu? Kan bisa dicari di itunya. Silahkan buka smartphone-nya. Kita tetap pakai bantuan IT. Dicari salah satu contoh adjektif itu apa. Itu yang akan kamu cari di teks yang akan membagikan, ya. Next. Nah, what is definition of descriptive text? Please, nanti di setiap kelompok satu perwakilannya menyebutkan definisi. What is definition of descriptive text? Open your handphone and find it. Buka HP-nya, cari definition or descriptive text and raise your hand. Angkat tangannya. If you find it, kalau kamu sudah menemukan itu. Misalnya, kan saya tahu tapi susah ngomong bahasa Inggrisnya. Boleh in Indonesia. Gunakan bahasa Indonesia kalau tidak bisa menyebutkannya dalam bahasa Inggris. What is descriptive text? Tulus? Kelompok mana? Coba kemandirian. Descriptive text. Mana kelompok kemandirian? Oh, kelompoknya Seni. Seni, can you help me? What is definition of descriptive text? Aziz maybe? Jessica? Okay, please, Seni, help me. Who else? Let's group. Kreativitas, kreativitas. Can you help me? Yeah. Descriptive text. Descriptive text is a type of writing that focus on describing an object, person, animal, or place in detail, using vivid sensory language to help the reader visualize and understand the subject. Okay, thank you. Give applause for Oh, kasih tepuk tangan yang semua. Who want to try next? Who want to try next? Boleh dalam bahasa Indonesia. Kalau belum bisa menyebutkan dalam bahasa Inggrisnya. Seni? Can you? Oh, okay. Descriptive text. Descriptive text adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang sesuatu. Misalnya mendeskripsikan orang, binatang atau suatu benda, baik bentuknya, sifat-sifatnya, jumlahnya, dan lain-lain. Descriptive text juga bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, atau mengungkapkan seseorang atau suatu benda. Okay, thank you. Give applause. Ya. Jadi to describe, untuk menggambarkan a thing, suatu benda, menggambarkan suatu benda, kata sama tadi a detail, secara detail, ya, secara detail, mulai dari maybe kalau orang tinggi, warna kulit, and etc. Ya.
nih, descriptive text in English from the writing that provide the detail. Ya, sama tadi, a detail explanation of particular person or place. Oke, kelompok lain yang belum aktif, ya, please. And next, what is purpose of descriptive text? Purpose itu tujuan. Apa tujuan dari descriptive text? What is the purpose? Please, you browse that. Silakan browsing dulu. Ini pengetahuan awal ya, sebelum kita menganalisis teks. Jadi kamu harus tahu dulu apa tujuannya, apa artinya, kemudian sesuai dengan indikator tadi, apa ciri kebahasaannya. Oke, mulai di other group yang belum punya suara ini. Oh, oke, iya. Tujuan teks deskripsi adalah untuk menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara rinci, konkret dan subjektif, atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis sehingga pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Oke, thank you. Give applause. Next, in English, what is the purpose of the descriptive text? Who want to try? Okay, it's okay. It's okay. You try it. Untuk memberikan It's okay. Don't worry to make a mistake. Jangan khawatir membuat kesalahan. Ya. Especially to read. profit the daily of a place thing or event to that reflection of metal fatal instead in the release and Okay, thank you. Give applause untuk Ilham. Walaupun susah, Ilham mau mencoba. Itu sesuatu yang sangat good job. Ya, good job. Sangat baik atau kerjanya sangat bagus. Oke, next. Kita lanjut. Nah, itu purpose of descriptive text, sama yang digambarkan Ilham tadi, to describe. Ya, tujuannya to describe. Primary purpose is to describe a specific person. Tujuannya tadi kan sudah disebutkan sama dia, untuk menggambarkan suatu objek secara spesifik. Misalnya orang, tempat, hewan, atau objek secara detail. Ya. Kemudian example. Want to try to read the example. Contohnya. Contoh dari tujuan descriptive text. Ini loh contohnya. Contoh tujuannya. Want to try to read it? Follow the examples. Want to try? Dila, can you help me? Dila, can you help me? Maju ke depan, Dila. Please. It's okay, Dila. You must try. You must try. It's okay. Don't worry to make a mistake. Okay. Please, Dila. Oke, ayo, prosesnya berani, ayo.
bisa, aku bisa. Gitu. Afirmasi diri sendiri. Jadi oke. Bisa dulu istilahnya sebagai stempel. Bisa dulu. Ayo Dil, semangat. Tekan kuncinya. Sebutkan kuncinya enggak terlalu kedengaran, oke? It is located central. Enggak apa-apa dia, dan takut sama dia. Ayo, habis ini kita boleh pulang. Ayo, semangat. Ayo Dila, kamu bisa. Oke, thank you Dila. Give applause for Dila. Thank you, Dila. Hebat tuh Dila, sudah berani itu Dila. Ya, kemudian what is the language feature? What is the language feature? Ya, language feature ini apa? Ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan, ya. Oke, you may proceed. Browsing lagi. What is language feature atau ciri kebahasaan dari descriptive text? Seperti tadi, boleh in English, boleh in Indonesia. You must try, ya. You must motivate yourself. Yeah, you must try it. Okay. What is language feature? Okay. What do you write? Oh, okay. What is language feature? Ciri kebahasaan teks deskripsi adalah menggunakan kata sifat dan kata keterangan kunci untuk melukiskan objek secara mendalam. Kalimat rincian, majas seperti majas personifikasi untuk membuat gambaran lebih hidup, kata bersinonim untuk variasi, serta fokus pada penggambaran berdasarkan panca indera, melihat, mendengar, merasakan, agar pembaca dapat membayangkan secara langsung. What is language feature? You want to try? Ya, karena di pertemuan pertama ini kita hanya membahas tentang definisi, arti, kemudian tujuan, kemudian ciri kebahasaan dari descriptive text ini. Ya, nanti baru kamu kasih latihan berkelompok untuk menganalisis teks dari beberapa tempel itu. Oke, mulai language features in Englishnya apa? Oke, bisa? Can you help me, Lisa? Oke, please. Specific words, pieces, literary units, and denominations,
the use of the simple present tense and frequent use of adjective. Ya, to give a clear detail and description. Itu sudah. Artinya kamu sudah find it, sudah menemukannya sendiri dari jawaban itu ya. Nah, ini the last question. Sebelum kita masuk ke latihan, ke lessonnya, what kind of generic structure of descriptive text? Please, you find and browse in your handphone. What kind of generic structure? Ini harus mau browsing masing-masing ya, supaya tahu nanti apa itu generic structure-nya dari descriptive text. Okay, who want to try? Who want to try? Ya, I'm so happy today ya. Saya senang sekali karena a lot of you must be brave, sudah berani speak up, berbicara walaupun masih malu-malu. Tapi itu suatu proses yang according to me it's amazing, luar biasa. Ya, thank you for all. Ya, okay. Want to try? What kind of the generic structure descriptive text? Raise your hand, angkat tangannya. Ayo. Ya, kelompok kolaborasi, kemudian kelompok bernalar kritis. Tadi sudah 3 orang yang berbicara, yang speak. Ya, ada yang lain? Oke, mau kita yang belum? Oke. Lagi lagi. Oke, what is the kind of general structure ya? Yuk komunikasi ya. Oke. Sesuai ya, komunikasi terus. Oke, please ya. Identification will introduce the person, place or thing being described, and description will provide detailed information about the subject, specific and non-specific characteristics. Oke, thank you. Okay, next. Who else explain in Indonesia? Can you? Generic structure apa ini generic structure? Boleh? Anggaplah kamu mentranslate jawaban dia. Okay, want to try? Want to try? Raise your hand. Okay, Siva. Siva, please. Identifikasi yang memperkenalkan orang, tempat, atau benda yang dideskripsikan, dan deskripsi yang memberikan informasi rinci tentang ciri-ciri, kualitas, dan atribut fisik atau non-fisik subjek lainnya. Oke, thank you. Give applause again. Jadi saya ingatkan lagi dari keseluruhan pelajaran mendalam ini ada satu intinya, itu artinya Nilai memuliakan ya. Nilai memuliakan, itulah makanya setiap kali ada yang menjawab kita harus menghargai, terlepas dari itu benar, salah, kurang tepat, ya. Itu kamu harus apresiasi, bukan soal jawabannya, tapi prosesnya dia menjawab itu butuh keberanian. Kita lihat sendiri kan, ada yang masih gugup, ya nervous kalau disuruh baca, tapi ada yang walaupun nervous berusaha, itu prosesnya. Jadi we look the process, not the answer. Bukan soal jawaban, tapi soal prosesnya. Ya, coba kita cek tadi jawaban-jawabannya. Oke, identification. Jadi ada 2 tadi generic structure-nya. Ini yang akan kamu cari di teks yang akan saya bagikan. Identification. Yang mana yang merupakan identification dan yang
cari di dalam teks Borobudur Tempel itu, ya? Oke, thank you. Mau ice breaking lagi? Mau? Oke. Ice breaking lagi. Mau apa ice breaking lagi? Well, do you know song about one and one? Bisa? One and one, one and one. I love my mother. Two and two. I love my father. Itu yang satu-satu loh, tapi ini English. We translate it in English. Oke. Kalau tidak bisa, kita langsung saja saya bagikan teks deskriptifnya per kelompok. Silakan nanti kamu cari mana yang deskripsi, mana yang identifikasi, dan mana yang deskripsi. Saya siapkan kertasnya, silakan kamu gambar. Itu ada saya siapkan spidol warna ya. Oke? Oke, kerjakan waktunya hanya 10 menit kayaknya, 10 menit. Karena jawabannya hanya mengidentifikasi kemudian mencari kata sifat yang ada di dalam situ. Ya, kalau tidak jelas nanti you may ask me. Kamu boleh tanya teman. Ya. Ditulis nama grupnya di situ, di atas sudah saya buatkan. Itu adalah pengetahuan awal kita tadi. Pertanyaan apakah yang dimaksud dengan deskripsi teks? Jadi selama proses tanya jawab tadi, siapa dengar beberapa? Ya, buka halaman 2-nya. Yang pertama itu kamu jawab juga. Yang bisa dengan yang penjelasan tadi. Tulis pakai spidol warna. Jelas apa? Bukan seperti itu. Di sini ya. Kotaknya tulis di sini pakai spidol warna itu. Ya, ya kotak itu kamu buat di kertas A3 ini. Jawabannya mana yang merupakan prosedur? Jika itu juga dijawab nanti ya kemudian, tapi hanya pindah-pindah seberapa paham kamu dengan penjelasan yang tadi ini. Teks ini, yang ininya kamu taruh buat di sini ya. Mana yang identifikasi buat seperti your time is 10 minutes. Waktumu hanya 10 menit. Buat ini, di sini mana yang merupakan identifikasi kan sesuai dengan yang kita pelajari tadi. Kemudian yang mana merupakan deskripsi. Jadi teks yang ini kamu cari mana identifikasi, mana yang deskripsi. Ditulis di sini buat kotaknya di situ. Jadi ditulis pakai spidol warna hijau semua. Ya, pakai kotak tulis di sini. Kotaknya buat di sini. Nanti akan dipresentasikan 10 menit untuk menulis, 10 menit untuk presentasi.
Jangan coba baliknya. Ini dicampur ya, jadi ada yang mengerjakan asesmen awal, yang sisanya mengerjakan ini mencari memberikan tensis apa? Iya, ini tensis yang digunakan. Cari tensis. Ini Q. Ini sebesar ini. Ya. Ada banyak kan? Identifikasi yang mana? Identifikasi kamu di sini, kotak ini, tindakan di sini, identifikasi yang mana? Identifikasi yang ini. Artinya kotaknya besar karena kamu menyalin dia simpan. If you have question, please, please talk to me. Okay, iya betul. Iya, dia variasi warna. Iya, bisa. Tapi yang menentukan mana yang diidentifikasi ini? Mana? Dari teks ini mana yang diidentifikasi? Mana? Iya. Nah, jadi yang ini ditulis di sini. Tapi kata tidak muat, inilah nilai ini dibuat di dalam kertas ini. Jadi tidak kemudian tinggal maka tidak. Hanya kita lihat mana yang identifikasi, mana yang deskripsi. Ya, oke, understand? Iya, thank you. Apa? Any question? Selama kreativitas dan kreativitas bebas. Ini nanti kan pertanyaan reaksinya. Jadi salah satu dari kamu yang belum ngomong, silakan. Tadi sudah ini kan artinya istilahnya tidak awal. Kamu nggak antara penjelasan yang kita tadi dengan pendapat apa namanya? Penangkapanmu dari penjelasan itu. Jadi ini ada reaksinya. Ya, nanti di akhir akan kita tanyakan lagi. Ya, oke? Understand? Okay, thank you. Okay, any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Ada yang masih
mengerti ya Ustaz? Oke. Gunakan spidol warnamu itu supaya lebih interesting, karena itu akan ditampilkan ke depan. Ya. Ya, itu di tabel pertama ada banyak karena ini harus kamu tulis. Ya. If you have questions, please. Your time is 10 minutes. Waktumu hanya ada 10 menit. Jadi tolong agak sedikit ya. Bekerja sama, kolaborasi. Ya, kalau bisa kalau group itu presentasikan hasil kerja kelompoknya, hasil dari grupnya, ya. Menulisnya, teksnya agak besar sedikit supaya bisa terbaca, supaya bisa dilihat waktu presentasi ke depan. Buatlah kertas presentasi itu sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Mau ditambah warna boleh. Oke, nanti bergantian ya. Ada yang dua, kemudian ada yang menulis. Ya, yang understand. Kamu apa? Tiga ini? Iya. Mana ya? Oke. Nah, mana identifikasi, mana deskripsi. If you have questions, iya, kita mencari adjektif atau kata sifat yang ada di teks ini. Ya, terus ini sepertinya sudah oke. Apa bilang? Kamu tadi bilang apa saja dulu? Apa saja? Iya, iya, kata sifat yang ada di dalam teks ini. Iya. Iya, makanya saya kasih ini yang besar supaya kamu bisa dikasih ulang. Karena kalau tidak tidak mau semua. Tidak. Ya silakan kerjakan. Kalau bisa dua warna supaya dia lebih menarik. Ya, karena mereka kasih. Your time just 10 minutes. Just 10 minutes. Kita akan presentasikan hasil kerjamu. So, ada cepat. Quickly or fastly. Oke, identification.
Please hurry up. Tolong agak cepat sedikit. Your time just 10 minutes. Ya nanti belakangnya tidak apa-apa kan kamu presentasi biasanya sudah ada grup bernalar Oke. Pilih salah satu orang yang belum kedua boleh dicari. Iya. Untuk kelompok pertama first group, please grup kreativitas nanti yang presentasi, dilanjutkan kemandirian. Grup pertama yang presentasi, silakan grup kemandirian, kreativitas, kemudian yang kedua grup kemandirian. Yang 5 soal itu adalah refleksi kita ya. Jadi nanti siapkan one student ya to answer my question sebagai bentuk refleksi. Oke, kelompok kreativitas please. Silakan saya tunggu presentasinya. Dibawa ke kelasnya. Adjektifnya itu kan itu hanya nomor sampai 11, bukan berarti semuanya 11 itu harus ada 3. Tergantung dari how many, berapa banyak yang ada di dalam teks itu. Jadi kalau di teks itu cuma ada 6, ya semuanya dibilang ya tidak harus terisi semua 11 itu di based on the text dan tergantung teks itu berapa jumlah adjektifnya.
kreativitas. Please. Oke, lewat mandirinya bisa? Ya, konsentrasi. Oh ya, program komunikasi sama kreativitas. Komunikasi group will present the lesson. Okay, please. Kalau ini terus ke depan. Kreativitas cerdas, sepertinya mengingat waktu hanya punya tugas dua kelompok untuk mempresentasikan hasil dari Okay, my friends, from komunikasi group will presentasi. Identification Borobudur Temple is one of the most famous temples in Indonesia. It is located in Magelang, Central Java. The temple is very large and beautiful, with 9 lampposts and a big stupa on the top. Description: the walls of Borobudur are decorated with many reliefs that the body stories. Objective: famous, larger, beautiful, green, great. Answer: consist, simple present, dan simple past. Give applause for
done. Next, buat kreativitas please. Please, buat kreativitas. Our time is still 2 minutes. Ingin maju semua? Gimana? We are presentation about our lesson. Identification Borobudur is one of the foremost campus in Indonesia. It is located in Magelang, Java. The campus is very large and beautiful, with 9 levels and buildings on the top. Adjective foremost, large, beautiful, big, rich, great. Foremost, large, beautiful, big, rich, great, beautiful, great things. Location in Magelang, the desert is very large and beautiful. Give applause for Yang lain boleh sidang. Silakan dulu. Berapa lama ya? Masih sekitar 15 menit lagi. 15 minutes. Ya, oke. I want you to reflection about your brand presentation. Saya mau kamu kasih refleksi atau tanggapan terhadap dua kelompok yang presentasi tadi, ya. Yang tidak presentasi dalam kasih komentarnya. Bagaimana dengan presentasi mereka? Ya. Saya kasih waktu 3 menit, 3 minutes untuk kasih komentar kelompoknya mana? Bisa apa tahu? Komunikasi. Satu lagi kelompok kreativitas dan komunikasi. Tanggapanmu ya, pendapatmu tentang presentasi mereka silakan ditulis, nanti ditempel di masing-masing kelompok. Ya. Kamu? Ya, kamu menanggapi kelompok itu ada saja kayaknya. Ya, karena kamu ini. bagi yang Tidak maju. Tanggapi. Iya, tanggapannya kamu sama kamu gimana? Presentasi kelompok itu. Apa sudah jelas?
Kalau masih belum. Ya, bagi yang tidak presentasi, silakan menanggapi dua kelompok itu. Oke, your time is 2 menit juga. Silakan tulis dan masing-masing katakan di sini. Komentarnya dalam tempel di sini. Seperti ini. Silakan tulis dulu. Nah, yang lain yang tidak presentasi nanti dikumpul tugasnya, ya. Oke, saya tunggu dan isinya komentarnya silakan. Kelompok komunikasi silakan tempelkan refleksimu untuk kelompok kreativitas. Ini dari kelompok refleksi, kelompok komunikasi untuk kelompok kreativitas. Yang lain, ya ada belum, please. Silakan. Ini kelompok kreativitas. Mana ada satu, silakan. Ya maybe very good atau good atau enough. Misalnya penampilan mereka kiri, misalnya jelas, apa kurang jelas. Saat presentasinya please. Happy. Kalau menurut saya oke, terus oke, kreativitas sampai di sini. Iya. Oke, next kelompok pendengar kritis, mana? Semua ya? Tambahkan yang tadi. Bukan itu. Refleksinya. Coba. Kalimat mengomentari refleksi. It's very good. Enough. Bagaimana penilaianmu di presentasi mereka? Ya, kelompok saya ini kembali memang ya, katalah katakan komentarnya saya ini. Ayo, our time is oke, mana kelompok kreativitas? Iya, next grup pendengar kritis. Ayo. Oke, thank you. Give applause for tepuk tangan untuk kita semua. How do you feel today? Bagaimana
membahas tentang descriptive text. Coba kita refleksi dari kelompoknya Nisa. What is descriptive text? Oke, untuk refleksi pembelajaran kita apa sudah berhasil atau tidak ini? Coba Lisa, what is descriptive text? A text will describe a person based on Oke, right? Benar? Oke, dipukul. Next, number 2. What is the purpose of descriptive text? You want to try? Ayo, refleksinya. Kalau lagi apa itu tujuan dari descriptive text? Number 2. Okay. Next. Our time is 6 minutes. Please. The other groups. Berapa baby? Ya, what is purpose of descriptive text? Which one is the correct structure of descriptive text? Oke, thank you Rafa. Kita buat bareng Rafa and Number 3. What is the language feature of descriptive text? You want to try? Number 3. Yeah. to describe semantic specifically. Oke, thank you Aziza. Next. Want to try next? Number 4. Want to try? 5 minutes more. Want to try? Okay, Mat? Got it all? Okay, yeah. Present tense, the is has a line. Oke, thank you Tia. Kita buat. Oke, jadi sudah tahu ya, descriptive text itu strukturnya adalah strukturnya apa tadi? Menggambarkan, describe, ya, mendeskripsikan tempat atau orang atau benda atau hewan secara detail. Tujuannya? Saya ingatkan lagi tujuannya apa? Untuk menggambarkan secara jelas tentang suatu objek. Kemudian generic structure itu tadi apa? Generic structure itu tadi apa yang kita buat di depan itu apa? Ada dua? Identifikasi dan deskripsi. Hanya mengingatkan tadi beberapa temanmu sudah mengerti. Kemudian language feature atau ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaannya apa tadi? Tense apa yang digunakan? Tense apa? Simple, present dan simple past. Sebenarnya sudah dijawab teman-teman tadi, ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya saya akan meminta kamu untuk memilih satu tempat wisata yang akan kamu dapat identifikasi, kemudian nanti akan kamu deskripsikan. Jadi bawa gambar tempat wisata, misalnya ini pertemuan berikutnya ya. Kamu bawa gambar jembatan Ampera. Jadi di pertemuan kedua kamu yang akan menceritakan tentang deskripsi jembatan Ampera itu. Kalau bisa setiap kelompok gambarnya berbeda, tapi notabene tempat wisata. Kalau kamu anggap jembatan Tanah Kering itu wisata, boleh ada gambar. Ya, jembatan Tanah Kering. Ya, tapi kamu harus bisa mendeskripsikannya. Berapa panjangnya, ya? Itulah bahasa Inggris yang kita pelajari ini ada kaitannya dengan pelajaran apa? Yang berkaitan dengan
Boleh juga kawan.